Lu Chen, keluar kau. Kau dengar aku. Aku sudah mengikutimu sepanjang jalan. Jangan pura-pura mati di sana, keluar. Aku beri kau 3 detik. Jika kau tidak turun, aku benar-benar akan memecahkannya. 3, 2, 1. Saudara-saudara, serang. Bocah kecil ini cukup pandai berkelahi. Dua orang ini aku menghabiskan banyak uang untuk mengundang mereka dari pusat. Mereka adalah orang-orang besar. Hari ini aku akan memastikan kau mendapat pukulan yang bagus. Serang. Kau jangan mendekat. Kau jangan mendekat. Aku dari grup Tenglon. Jika kau berani menyentuhku, aku akan membuatmu membayar mahal. Grup Tenglong. Kau menggunakan nama grup Tenglong untuk berkolusi dengan penjajah asing. Bagus sekali. Biar ku beritahu pelan-pelan. Aku juga dari grup Tenglong. Apa yang kau bicarakan? Bukankah ini milik grup Tenglong kita? Departemen Keamanan. Mungkinkah Yisi memanggil mereka? Kau bocah. Aku beritahu kau orang-orangku ada di sini. Bagaimana kau tahu mereka adalah orang-orangmu? Jika mereka bukan orang-orangku, apakah mereka orang-orangmu? Kalau begitu, semua orang dari grup Tenglon, dengarkan perintahku. Lumpuhkan orang ini. Lalu ambil tulangnya dan lemparkan ke anjing-anjing. Ada apa ini? Tidak dengar aku. Lakukan. Apa kalian semua tuli? Lakukan. Perlukah aku mengatakannya lagi? Lakukan. Salam, bos. Shenbing. Aku lihat kau gatal ingin dipukuli. Bukan begitu. Menggunakan sumber daya publik untuk keuntungan pribadi. Kau punya banyak nyali. Bos Ningshuo, mengapa kau di sini? Kau bocah. Kau tahu bosku ada di sini, dan kau masih menjebakku. Ini terlalu licik. Ini hanya ulahmu sendiri. Kau, Shenbing, mulai hari ini, kau dipecat dari grup Tenglon. Selanjutnya grup akan menyelidiki masalah keuanganmu. Bos Ningshuo, Anda tidak bisa memecat saya. Saya direkrut secara pribadi oleh bos besar. Jika Anda memecat saya, apakah bos besar akan tahu? Bodoh. Kau sudah menggosok toilet selama seminggu, dan kau masih belum belajar dari kesalahanmu. Tidakkah kau tahu siapa yang kau provokasi? Siapa yang saya provokasi? Memecatmu justru adalah niat bos besar. Baiklah, mari kita mulai. The film was translated and narrated by M. Media. Lu Chen, Anda menjebak saya. Saya tidak akan pernah membiarkan Anda lolos. Ketua Su, saya harap Anda baik-baik saja. Kecuali keluarga Ye ini benar-benar berada di puncaknya. Sudahkah Anda dengar? Hari ini adalah ulang tahun Tuan Besar Ye. Grup Tenglon akan mempersembahkan pesanan senilai ratusan miliar sebagai hadiah ucapan selamat. Saya sudah mendengarnya sejak lama. Saya tidak menyangka bahwa untuk perjamuan ulang tahun Tuan Besar Ye, grup Tenglong bahkan akan mengirimkan hadiah ucapan selamat. Mamang. Salam para ketua. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Seperti yang diharapkan semua orang di keluarga Ye, benar-benar naga dan Phoenix di antara manusia. Saya bisa menjaminnya. Dalam 10 tahun, keluarga Ye pasti akan naik ke puncak tahta keluarga terkemuka Haishu. Ketua Su, Anda terlalu baik. Semua ini hari ini berkat menantuku yang baik, Shenbing. Dialah yang membawa ke keluarga Yiku pesanan senilai ratusan miliar ini. Kepala penjara Yudu. Kideng Xian tiba. Inilah yang dikenal sebagai naga perkasa tiada tara, yang mulia Daxia, Kideng Xian. Tuan perdamaian bela diri Daxia Kinmu tiba.
Yang mulia Daxia lainnya, Tuan Perdamaian bela diri Qinmu juga telah tiba. Apa sebenarnya latar belakang keluarga Ye ini? Kamu masih belum tahu kan? Kakakku sebenarnya adalah murid langsung dari Guru Abadi Cabang Suci Daxia. Dua yang mulia Daxia ini pasti ada di sini karena menghormati kakakku. Salam dua yang mulia Daxia. Salam Nona Ye. Mohon tunggu sebentar kalian berdua. Setelah guru duduk, perjamuan akan dimulai. Silakan ambil tempat kehormatan kalian berdua. Bajingan itu, kenapa dia di sini? Menurutku, dia pasti menyelinap masuk dengan mengikuti kedua tuan. Lu Chen, kamu menantu numpang yang tidak berguna. Apa ini tempat yang boleh kamu datangi? Hari ini adalah ulang tahun Tuan Tua. Mengapa aku tidak bisa berada di sini? Hari ini adalah jamuan ulang tahun keluarga Ye. Dan semua yang hadir adalah seorang jutawan, sosok penting. Bahkan yang mulia Daxia. Dua di antaranya telah datang. Kamu si miskin, datang ke sini. Apa kamu mencoba mempermalukan keluarga Yiku? Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Bahkan jika seseorang sekuat guru lalu kenapa? Ada orang di sini. Singkirkan orang ini dari sini. Aku ingin lihat siapa yang berani mengusir Tuan Lu. Dewa Perang Ju, meskipun kamu adalah kakak seperguruan kakakku, urusan keluarga Yi kami, bukan urusanmu kan? Nona Ye, sebelum kamu bicara, belajar dulu bagaimana berbicara kepada orang yang berkuasa, terutama orang yang berkuasa sepertiku. Kakak murid senior, tolong hormati keluargaku, tolong suruh keluargamu belajar dulu bagaimana menghormati Tuan Lu. Lu Chen, apakah kau hanya akan terus bersembunyi di balik wanita ini? Tidak bisakah kau memiliki sedikit inisiatif sendiri? Apakah kau harus menjadi orang tak berguna yang hanya hidup dari wanita? Jadi di hatimu, aku selalu seperti ini. Ya, 3 tahun pernikahan. Apakah kau tahu apa yang orang-orang di luar katakan tentangku? Mereka bilang aku menikahi orang tak berguna. Aku tidak berguna. Dibandingkan dengan kakakku, tentu saja kamu tidak berguna. Kakakku adalah murid langsung dari guru yang sangat dihormati. Dan kau hanyalah seorang pengecut yang hanya bersembunyi di balik wanita yang sama sekali tidak bertanggung jawab. Pengecut. YCQ, apa kau benar-benar mengenalku? Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa kau dan seluruh keluarga Yenmu, segala yang kau miliki hari ini, diberikan olehku? Apa kau akan percaya? Baiklah, aku tahu kau tidak akan percaya. Kau hanya akan percaya apa yang ingin kau percaya. Aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanian untuk mengatakan hal-hal seperti itu padaku. Jadi kau ingin melihat nyaliku begitu? Mohon guru menerimaku sebagai murid. Selama Anda bersedia menerimaku sebagai murid, aku bersedia melakukan apa saja. Bahkan jika itu berarti melayani seperti pelayan. Membawakan teh dan air untuk Anda. Guru Anda tidak bisa. Ada terlalu banyak orang dan terlalu banyak mata di sini. Kekacauan dari pertempuran Juolu baru saja mereda. Banyak musuh dari luar sedang mencari keberadaanmu. Apakah kau tidak akan membuktikan sesuatu padaku? Buktikan padaku kalau begitu. Orang melihatmu seperti badut. Badut, di hatimu, aku hanya badut begitu. Cukup, ini 10 juta. Ambillah dan mulailah usaha kecil. Menikahi gadis biasa, dan anggap saja ini kompensasiku padamu. Jumlah yang sedikit ini tidak cukup untuk membuatku terkesan. Tidak bisakah kau menghadapi kenyataan tanpa kekuatanmu sendiri dan mengandalkan wanita? Kau akan ditinggalkan cepat atau lambat. Lagi pula Dewa Perang wanita yang tegas, kakak senior Su, bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Begitu suatu hari dia melihat melalui omongan manismu, kau tahu apa nasibmu nanti. Nasibku, bukan urusanmu. Aku akan memberikan orang tua itu hadiah ulang tahunnya, lalu pergi. Hadiah kecilmu itu, kami tidak suka. Uang ini, dia bisa ambil atau tidak. Perjamuan ulang tahun telah dimulai. Silakan duduk. Siapapun yang memberikan hadiah dengan nilai lebih tinggi, tempat duduknya akan paling dekat ke depan. Bukankah begitu? Benar sekali. Dasar miskin. Cepat cari sudut untuk berlutut. Dasar tidak berguna. Apa yang kau lakukan? Cepat turun ke sini. Apa kau mencoba membuat masalah lagi? Aku telah memberikan hadiah 10 miliar. Bolehkah aku bertanya, tempat dudukku seharusnya di meja mana? Hanya pamer untuk bersenang-senang. Itu sudah cukup. Membuat pertunjukan sebesar itu. Siapa yang akan percaya padamu? Siapa yang bodoh? Aku percaya padamu. Kau sampah, turun ke sini sekarang. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Jika kau bisa dengan santai menghabiskan 10 miliar, maka kekayaan bersihmu setidaknya harus 1 triliun. Jika kau benar-benar seperti itu, apa kau masih perlu mencuci dan memasak untuk keluarga Iku? Pemuda ini benar-benar anak sapi yang baru lahir tidak takut harimau. Sekarang saya akhirnya mengerti mengapa Nona Ye ingin menceraikannya. Orang-orang dari grup Tenglon, mengapa mereka belum tiba?
Bukankah mereka harus beri pesanan 10 miliar sebagai hadiah ulang tahun? Mungkinkah grup Tenglom yang terhormat akan menarik kembali perkataannya? Kau harus bertanya pada Tuan Muda Se tentang itu. Bukankah kau mengatakan bahwa grup Tenglom pesanan 10 miliar difasilitasi olehmu secara pribadi? Benar Xiaobing, bukankah kau di grup Tenglong, Departemen Bisnis? Cepat telepon untuk bertanya. Baiklah, Bibi Ye, aku khawatir kau belum tahu. Orang ini sudah dipecat oleh grup Tenglom. jangan bicara omong kosong. Anda menuduh saya secara salah. Saya beritahu Anda. Xiaobing, apakah itu benar? Tidak, bukan begitu. Grup Tenglom, bisnis mereka cukup sibuk. Mungkin karena beberapa masalah sepele. Mereka tertunda, siapa tahu. Kalau begitu cepat telepon. Sialan. Pesanan grup Tenglom, mengapa belum tiba? Mungkinkah informasi internal dari grup itu palsu? Kurasa, bahkan jika kau menelepon selama 10.000 tahun, kau tetap tidak akan bisa terhubung. Bukankah kau hanya ingin melihat hadiah yang aku berikan? Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihatnya. Keluar. Kau akan tahu sebentar lagi. Pesanan 10 miliar keluarga Ye, siapa sebenarnya yang mengirimkannya? Pesanan 10 miliar grup Tenglom telah tiba. Pesanan 10 miliar dolar grup Tenglom telah tiba. Bos Nim, Ibu izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Min Shuo, orang kedua di grup Tenglom. Bos Nim, Bos Ning, selamat datang, selamat datang. Silakan cepat The film ambil was tempat utama. translated Keluarga Yi and kami. narrated Kami by sudah M memesankan Media. tempat duduk untukmu di barisan depan. tidak perlu. Saya tidak akrab dengan keluarga Y Anda. Saya hanya mengikuti perintah bos untuk mengantarkan pesanan 10 miliar kepada Tuan Besar Y sebagai hadiah ucapan selamat, itu saja. Kontrak 10 miliar ini sebenarnya dari grup Tenglong, bos besar yang paling misterius. Kakek sebenarnya mengenal orang penting seperti itu. Mengapa aku tidak tahu? Tuan, aku baru saja menerima kabar. Tuan Tua Ye sudah koma selama beberapa hari. Sekarang, dia terbaring di ICU rumah sakit. Keluarga Yi mengadakan perayaan ulang tahun ini hanya untuk mendapatkan pesanan 10 miliar grup Tenglong. Orang-orang dari keluarga Ye ini benar-benar bermain api. Saya menerima kabar bahwa Anda secara publik mengklaim grup Tenglong pesanan 10 miliar untuk keluarga Y difasilitasi oleh Anda. Kamu ini siapa? Hak apa yang kamu punya untuk memengaruhi keputusan bos aku? Kamu apa kamu? Kamu sudah dipecat oleh grup Tenglong. Jika di masa depan, aku dengar lagi, kamu menggunakan nama grup Tenglong untuk menipu dan memperdaya, aku akan patahkan kakimu. Shenbing, kau sudah dipecat oleh grup Tenglong. Kapan ini terjadi? Itu dia. Bocah ini menjebak saya. Dia menipu saya. Sungguh tidak masuk akal. Perjamuan ulang tahun tanpa orang yang berulang tahun masih bisa disebut perjamuan ulang tahun. Untuk pesanan 10 miliar, kau benar-benar tidak punya malu. Ye Sikil, kakek sangat baik kepadamu. Sekarang kakek dalam kondisi kritis. Bagaimana bisa kau mengobrol dan tertawa dengan orang lain? Kurasa pesanan 10 miliar ini seharusnya dibatalkan saja. Kau ini apa? Pesanan 10 miliar grup Tenglong. Kau pikir kau bisa begitu saja membatalkannya? Bos Ning, bagaimana menurutmu? Kapan kita akan menandatangani kontrak? Maafkan aku. Pesanan ini untuk Tuan Tua Ye sebagai hadiah ucapan selamat. Karena Tuan Tua tidak ada di sini, grup Tenglong tentu saja harus mengambil kembali pesanan ini. Kalau tidak akan sulit bagiku untuk menjelaskan semuanya kepada bos besar. Ayo pergi. Bos Ning. Aku tidak pernah menyangka keluarga Ye akan seperti ini. Semuanya bubar. Tanpa pesanan 10 miliar itu, keluarga Ye bukan apa-apa. Aku awalnya mengira keluarga Ye sudah menempel pada grup Tenglong. Pendukung yang kuat itu, siapa sangka mereka menembak kaki mereka sendiri. Mereka pergi. Jangan pergi. Ye GQ, dengan perilaku seperti itu, bagaimana kau bisa layak bagi Tuan untuk menerimamu sebagai murid? Dasar orang jahat, ini semua karena kau. Pesanan 10 miliar keluarga Yi kami, semuanya sudah dibatalkan. Tuan Tua Ye di rumah sakit mana? Bawa aku menemuinya. Lu Cheng, kau berhenti di situ. Dasar tidak tahu berterima kasih. Selama 3 tahun, kau sudah menumpang di keluarga Yiku. Bukan hanya tidak menunjukkan rasa terima kasih, tapi juga merusak masa depan keluarga Yiku. Jika aku hanya memelihara anjing, setidaknya ia akan tahu cara mengibas-ngibaskan ekornya padaku. Kau bahkan tidak lebih baik dari anjing.
Tepat sekali, BBA. Dia bahkan tidak lebih baik dari anjing. Dia bahkan menjebak dan memfitnah saya, menyebabkan saya dipecat dari grup. Anda bahkan tidak lebih baik dari anjing. Xiaobing, Dia sudah menjadi ibu mertuaku selama 3 tahun. Jadi aku bisa mentolerir omelannya kepadaku. Kau pikir kau siapa? Berani menunjuk-nunjukku. Lo Chen, tidakkah kau merasa sedikit pun rasa bersalah di hatimu? Sama sekali. Rasa bersalah. Mengapa aku harus merasa bersalah? Ya, untuk mendapatkan pesanan Brook Tenglong, menyembunyikan penyakit kakek, adalah kesalahan kami. Tapi kau seharusnya tidak merusak semua ini. Apa kau tahu berapa lama keluarga kami menghabiskan waktu mempersiapkan untuk pesta ulang tahun ini? Hanya untuk mengamankan pesanan 10 miliar. Dan berapa banyak yang kami korbankan. Sekarang, semua ini hancur karenamu. Jadi kau mengatakan, kau menggunakan ulang tahun tuan tua untuk menipu dan mendapatkan pesanan grup Tenglong. Dan pada akhirnya ini masih salahku. Apa yang harus kau perdebatkan? Bukankah itu hanya karena kakakku memaksamu bercerai? Dan kau tidak mau jadi kau sengaja mencari balas dendam? Kau tidak tahan melihat keluarga Yiku baik-baik saja. Orang sepertimu dengan pikiran picik seperti itu, aku sudah terlalu sering melihatnya. Tuan Lu adalah orang yang paling luar biasa di dunia ini. Kau tidak punya hak untuk berbicara tentang dia seperti itu. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Dia hanyalah penjahat pengkhianat, yang paling rendah dari yang rendah. Sampah dari segala sampah. Cukup. Karena semuanya sudah sampai pada titik ini. Biarkan saja. Ye Sikil. Kita akan bertemu di kantor urusan sipil besok. Baiklah, aku tidak bisa meminta lebih banyak lagi. Lo Chen, kau hanyalah sepotong lumpur tak berguna yang tidak akan pernah bisa ditempelkan ke dinding. Nona Ye, Tuan Lu hari ini memberimu satu kesempatan terakhir, tapi kau tidak tahu cara menghargainya. Besok, kau akan tahu apa yang benar-benar kau hilangkan. Aku harap di masa depan, kau tidak akan menyesalinya. Aku tidak akan pernah menyesalinya. Aku hanya menyesal. Selamat. Kau bebas. Dan selamat juga untukmu. Sekarang kau akhirnya bisa, secara terbuka dan terhormat bersama Dewa Perang Xiu, dan bermesraan. Tapi sayangnya, guru yang tak terkalahkan itu, dia sama sekali tidak tertarik padamu. Aku juga tidak merasakan hal itu padanya. Itu yang terbaik. Pergi. Pergi layani dia dengan baik, Dewa Perang wanitamu. Kenapa dia begitu cepat setuju untuk menandatangani surat cerai hari ini? GQ. Baru saja saat kau di dalam, apa kau diam-diam memberinya uang? Kakak, kau sekarang benar-benar bebas. Kalau begitu bukankah kau bisa mencoba mengembangkan hubungan dengan guru? Aku masih tidak tahu, apakah guru merasakan hal itu padaku? Bagaimana mungkin tidak? Apa kau lupa? Itu Tuan yang memaksanya menandatangani surat cerai, dan bahkan membuatnya pergi tanpa apa-apa. Bagaimana mungkin dia tidak tertarik padamu? Ada apa? Guru, aku ingin bertemu denganmu. Ye Sikil. Kau baru saja bercerai, dan kau sudah begitu tidak sabar. Apa yang kau inginkan dariku? Aku datang untuk memberitahu guru bahwa aku telah sepenuhnya menceraikan Lu Chen. Mulai sekarang, aku selalu bisa berada di sisi guru untuk berlatih seni bela diri. Tidak ada yang lain. Juga, aku ingin berterima kasih kepada guru karena membantuku memaksa Lu Chen menandatangani cerai dan membantuku melarikan diri dari lautan pahit ini. Perjanjian cerai, dia menandatanganinya sendiri. Aku tidak memaksanya. Itu tidak mungkin, mengingat bagaimana Lu Chen. Apa? Kau meragukanku? Berbohong. Shikyu tidak akan berani. Lepaskan pakaianmu. Guru, bukankah ini sedikit terlalu terburu-buru? Apa yang kau lakukan? Bukankah guru menyuruhku melepas pakaianku? Bukankah berlatih seni bela diri membutuhkan ganti pakaian? Ganti pakaianmu. Aku akan menunggumu di bawah. Mungkinkah guru memiliki masalah dalam hal itu? Dia tidak tertarik pada wanita. Guru, ini adalah tempat aku pernah menginstruksikan Ki Dengxiang dan Qin Mu. Aku harap kau tidak mengecewakanku. Baiklah, mari kita mulai. Latihan seni bela diri menekankan keterampilan dasar. Mereka harus dilatih sejak usia muda.
Jika kau bukan tubuh murni, aku tidak akan pernah menerimamu sebagai murid. Apa itu tubuh murni? Tubuh murni adalah keajaiban seni bela diri yang terlihat sekali dalam 1000 tahun. Ada jenis bawaan dan jenis yang didapat. Aku adalah tubuh murni bawaan. Dan kau adalah tubuh murni yang didapat. Aku adalah tubuh murni yang diperoleh, tapi aku belum pernah terpapar seni bela diri. Bagaimana seseorang bisa menjadi tubuh murni yang diperoleh? Ada sejenis ikan, bernama ikan naga kunsan. Itu adalah harta karun tertinggi seni bela diri. Jika seseorang bisa memakan 1000 di antaranya, mereka bisa menjadi tubuh murni yang didapat. Sesederhana itu. Mudah, jenis ikan ini sangat langka dan sulit didapat. Lagi pula ikan ini memiliki harga awal 200 juta di pasar gelap. Dan lagi pula, ada harga tapi tidak ada pasar. Bukankah itu berarti akan menelan biaya 20 miliar? Di dunia ini, hanya orang bodoh yang akan menghabiskan 20 miliar untuk membeli ikan. Orang bodoh yang kau bicarakan itu adalah aku. Dalam 3 tahun terakhir, ikan naga kunsan yang sudah kau makan jauh lebih dari 20 miliar. Tapi ngomong-ngomong, Lo Chen sering membuatkan ikan untukku makan. Mungkinkah itu? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin Lo Chen. Ikan yang dia tangkap, bagaimana mungkin itu ikan naga kunshan? Aku pasti terlalu banyak berpikir. Seseorang yang egois seperti dia, bagaimana mungkin dia memberikan hal yang begitu berharga padaku? Kau berani teralihkan saat berlatih denganku. Isi Q tahu kesalahanku. Tangkap pedangnya. Mari kita lihat dasar-dasarmu. Terlalu tinggi. Itu menyakitkan. Jika kau merasa sulit, kau tidak harus berlatih denganku. Guru, Shikyu tidak lelah. Aku bisa melakukannya. Kau tidak perlu mengangkat pinggulmu setinggi itu. Kau adalah murid paling berbakat yang pernah kulihat. Tapi juga yang paling bodoh. Selanjutnya aku akan mengajarimu sebuah gerakan. Perhatikan baik-baik. Salah. Kau coba. Guru, semakin dekat aku denganmu, semakin akrab rasanya dirimu. Guru, maskermu. Guru, mengapa guru memakai masker sepanjang hari? Mungkinkah guru memiliki rahasia yang tak terkatakan? Bolehkah aku melihat seperti apa rupa guru? Akan ada waktunya untuk itu. Namun, bukan sekarang. Cukup latihan untuk hari ini. Kau boleh kembali sekarang. Ya. Halo, Jikyu, di mana kau cepat kembali? Kakakmu sekarat. Guru, aku ada urusan mendesak di rumah. Aku harus pergi sekarang. Kakek, Tuan tua Yi, kepala keluarga Yi. apa yang kau katakan? Bicara lebih keras. Aku tidak bisa mendengarmu. Baiklah, baiklah, baiklah. Kakak, apa kata sandinya? Apakah Anda masih memiliki yang terlupakan? Properti keluarga di Haisho. Kakak, apa bicara lebih keras? Bicara lebih keras. Saya tidak bisa mendengar Anda. Kakek, bagaimana kabarmu? Kakek, jangan menakutiku. Dokter, di mana dokternya? Ini, saya sudah mengundang tabib ilahi Hua. Jangan khawatir, dia akan segera tiba. Gimana Xiaolu? Apa yang kakek katakan? Kakek bertanya, di mana Lu Jin? Tuan Muda Xiao, Anda sudah tiba. Di mana pasiennya? Kakak Zikyu, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Komandan Garnison Haisho, Xiao Uji, putra bungsu, Tuan Xiao Ka. Dan ini adalah Ye Shikyu, murid pribadi guru. Nona Ye, aku sudah lama mengagumimu. Kakak Zikyu, Tuan Muda Xiao tahu bahwa keluarga kami membutuhkan dokter. Jadi tanpa berkata apa-apa, dia membawa pribadi tabib ilahi Hua ke sini. Lihat. Anda memang yang sering muncul di TV.
tangan suci medis. Tetua Hua Qingyang. Aku tidak menyangka, kamu seorang gadis muda, memiliki sedikit kebijaksanaan. Apa hebatnya itu? Kakakku juga murid pribadi guru. Yesi, beraninya kamu bersikap tidak sopan. Minta maaf kepada Dokter Ilahi Hua. Kakak masih menunggu Dokter Ilahi Hua untuk merawatnya. Aku orang tua ini sudah lama tidak keluar untuk mengobati orang luar. Kedatanganku ke sini adalah karena rasa hormat kepada tuan muda kedua. Namun, aku akan menyatakan kebenaran yang tidak menyenangkan di awal, terlepas dari apakah aku bisa menyembuhkan Tetua Ye. Keluarga Yemu harus membayarku biaya konsultasi 100 juta. 100 juta. Kenapa kau tidak merampok kami saja? GQ ini terlalu mahal. Lagi pula, orang tua ini tidak punya banyak tahun lagi untuk hidup. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Keluarga kita demi menyiapkan hadiah upacara magangmu. Keluarga kita sudah mengosongkan kasnya. Apakah kamu ingin pengobatan atau tidak itu terserah kamu. Apakah orang tua ini masih perlu memohon padamu untuk berobat? Dokter Ilahi Hua tunggu. The film was translated and narrated Dokter Ilahi by Hua, M Media. kita akan melanjutkan pengobatan. Kakak, orang ini jelas-jelas menaikkan harga. GQ, kamu adalah murid pribadi guru. Bagaimana kalau kamu pergi meminta bantuan guru? Bibi, saya tidak berani. Masalah sekecil itu, bagaimana bisa mengganggu guru yang terhormat? Lagi pula, saudari Shikyu mungkin akan menjadi istri guru. Bagaimana jika Anda membuat guru kesal? Ini, Ibu, kurasa Xiaobing, masuk akal. Baiklah berhenti bicara. Dokter Ilahi Hua, biaya konsultasi 100 juta ini memang sedikit mahal. Keluarga ya kami benar-benar tidak mampu uang sebanyak itu. Tetua Hua, bagaimana kalau begini? Beri aku sedikit muka, dan beri kami diskon 50 juta. Baiklah, aku akan memberikannya. Demi Tuan Muda Xiao, 50 juta. Penyakit Tuan Tua Ye akan aku sembuhkan, saudari Shikyu. Cepat berterima kasih kepada Tuan Muda Xiao. Nona Ye, tidak perlu formalitas. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, nanti malam bawa Nona Yesi dan traktir aku makan sederhana bersama. Ini sudah diputuskan kalau begitu. Satu kali makan bernilai 50 juta, seperti yang diharapkan dari keluarga penjaga Haizhou. Sungguh dermawan. Dermawan. Baiklah, kalau begitu. Dokter Ilahi silakan. The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah warisan keluarga kami. 13 jarum penyelamat nyawa. Setiap kali digunakan, itu menghabiskan banyak sekali ki sejatiku. Aku akan menagihmu 50 juta untuk biaya konsultasi. Kamu beruntung. Shikyu berterima kasih kepada Dokter Ilahi sebelumnya. Orang tua ini cukup pandai bersandiwara. Sepertinya biaya rujukan 5 juta. Tidak dapat dihindari. Kakek, Dokter Ilahi Hua. Ada apa kakek? Itu tidak masuk akal. 13 jarum penyelamat nyawaku. Tidak pernah gagal sebelumnya. Seharusnya Dr. Hu bisa menyelamatkan tuan tua keluargamu. Tapi, itu semua karena si tidak berguna tadi yang menunda waktu pengobatan optimal. Itu dia. Tepat sekali. Tinggal sedikit lagi. Ini semua salah si tidak berguna itu. Ibu jangan khawatir. Masalah ini, aku sama sekali tidak akan melepaskannya. 13 jarum penyelamat nyawa. Menurutku itu 13 jarum pencabut nyawa. Dan kamu siapa? Beraninya kamu mempertanyakan kemampuan medisku. Beraninya kamu bertindak lancang di depanku. Salam guru. Dia adalah guru abadi cabang suci. Xiao Wuji penjaga Haishou, putra keduanya Xiao Ka. Salam kepada guru abadi cabang suci. Guru, mengapa Anda tanpa alasan menyerang saya? Kamu menghalangi jalanku. Tuan Muda Xiao, Aku bilang kemampuan medismu sampah. Apa kamu tidak setuju? saya setuju. Anda adalah guru abadi cabang suci. Beraninya orang rendahan seperti saya tidak setuju. Guru,
Keterampilan medis tabib ilahi Hua mungkin tidak setinggi Anda. Saya bisa mengerti itu. Tapi tabib ilahi Hua juga seorang ahli pengobatan. Dia seharusnya tidak dianggap sampah, bukan? Saat aku berbicara, kapan giliranmu untuk menyala? Apakah ini guru? Sangat mendominasi, aku sangat menyukainya. Tuan Tuaye hanya mendekati ulang tahun besarnya. Adapun penyakit terminal aslinya, itu sudah disembuhkan sejak lama oleh orang lain. Sembuh oleh siapa? Waktunya sudah habis. Bukankah itu berarti kakekku tidak bisa diselamatkan lagi? Guru, aku mohon. Aku mohon tolong selamatkan kakakku. Hidup dan mati sudah ditakdirkan. Kekayaan dan kehormatan ditentukan oleh langit. Dalam situasi ini, bahkan jika seorang dewa emas Wu Agung datang, mereka tidak akan berdaya untuk membalikan keadaan. Guru, bahkan jika dia... Kakak kau sudah bangun. Lu Chen, Anda di sini. Kakak kau salah orang. Dia bukan Lu Chen. Lu Chen. Dia adalah guruku. Dia membina bakat yang tak terhitung jumlahnya untuk Daxia, guru abadi cabang suci. Guru, Jadi begitu. Saya salah. Orang tua, aku baru saja menggunakan teknik kultivasi untuk memperpanjang hidupmu selama 3 tahun. Keterampilan ilahi macam apa? Membalikan hidup dan mati, memutarbalikkan yin dan yang. Guru benar-benar makhluk ilahi. Guru mohon minta mereka semua pergi. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan secara pribadi kepada Anda. Baiklah. Kalian The film semua was silakan keluar dulu. translated and Yeah. narrated by M Media. Lepaskan topengmu. Masih berpura-pura di depan kakekmu. Tidakkah Anda lelah? Kakek, bagaimana kakek mengetahuinya? Siapa yang akan menghabiskan 10 tahun kultivasi? Bagi seorang lelaki tuayan, sudah diemban kematian untuk memperpanjang hidupnya selama 3 tahun. Apakah kau lupa 3 tahun yang lalu? Saat aku menyelamatkanmu di medan perang di luar perbatasan, kau sudah mengenakan topeng ini. Anugerah penyelamat hidup kakek, Lu Chen tidak akan pernah melupakan. Tentang kau dan CQ, aku sudah mendengar semuanya. Anak itu tidak memiliki keberuntungan sebaik itu. Siapa sangka bahwa bocah yang kupungut dari medan perang ternyata adalah guru abadi cabang suci Daxia. Kakek. Kakek memberiku hidup ini. Kakek terlalu sopan dengan mengatakan itu. Jangan khawatir identitasmu. Tidak akan kubongkar kepada orang dual. Tapi di hati kakek ini, aku selalu berharap kau dan CQ bisa berdamai. CQ adalah anak yang baik. Hatinya tidaklah buruk. Mari kita bicarakan nanti, kakek. Masalah hati tidak bisa dipaksakan. Tuan Muda Zhao, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Saudari Shikyu adalah murid guru. Apa yang perlu ditakutkan? Yi Shikyu memiliki tubuh tak bernoda. Dia adalah kuali kultivasi ganda terbaik. Ayah saya penjaga Haisho, setidaknya adalah tokoh tertinggi di wilayahnya. Suatu ketika ayahku dan Yi Shikyu menyelesaikan kultivasi ganda mereka. Setelah dia menembus, apa yang perlu ditakutkan bahkan dari guru dan kakak laki-laki saya dan saya pasti akan dengan mudah menembus ke alam dewa perang. Mereka bertiga, ayah dan anak-anak, benar-benar tahu cara bermain. Tuan Muda Zhao, Yisi, kenapa ini masih belum beres? Utang 10 juta grup Tenglon. Bukankah saya yang membantu Anda membayarnya kembali? Apa salahnya saya bersenang-senang dengan gadis Anda? Apakah gadis Anda bernilai 10 juta? Tuan Muda Zhao benar untuk menceramahi saya. Namun, meskipun Anda melihat Yisi dan saya telah bersama selama beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya kami belum sampai ke tahap akhir. Dia masih perawan. Bukankah itu akan lebih baik lagi? Setelah saya selesai, Anda bisa selanjutnya. Terima kasih banyak Tuan Muda Zhao, wanita sebaik Yisi. Bagaimana dia bisa diambil oleh babi ini? Mereka di sini. Nona Ye. Meskipun hari ini, guru yang menyelamatkan hidupku, aku juga berterima kasih, Tuan Muda Xiao, atas bantuannya.
Nona Shikyu tidak perlu sungkan. Ini hanyalah tugas saya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi izinkan. Minum saya terlebih dahulu, ayo. Bersulan. Bagaimana bisa aku bertemu? Orang ini di mana-mana. Sial sekali. Apa yang harus saya nyanyikan? Anda pergi dan siapkan kamar dulu. Nanti saya akan lebih dulu mengantarnya pulang dan menguncinya. Ya Tuan Muda Shao? Guru, Yisi dan Yijikyu. Sepertinya ada di dalam. Di dalam. Guru, sepertinya ada situasi. Muridmu tidak hanya kurang kekuatan, tetapi kecerdasannya juga sangat rendah. Kamu pergi selamatkan Yersi. Aku akan memeriksa Yeshikyu. Ya, Jadi itu kamu, Nak. Apa yang kamu inginkan? Mencoba bermain pahlawan menyelamatkan gadis dalam kesulitan. Bahkan mantan istrimu sangat membencimu. Dan sekarang, kamu masih ingin ikut campur urusan orang lain. Yeshikyu adalah murid pribadi guru. Apa kamu tidak takut dengan melakukan ini? Guru akan menyalahkanmu. Menyalahkan hanya kita berdua di sini. Setelah saya berurusan dengan Anda, siapa yang akan tahu saya melakukannya? Berurusan denganku. Kamu benar-benar sombong. Nak, kamu masih tidak tahu betapa tangguhnya saya. Biarkan saya memberitahu Anda. Ayah saya adalah komandan garnison Haishu yang bermartabat. Pada usia 6 tahun, saya mulai berlatih seni bela diri dengan ayah saya. Pada usia 18 tahun, saya memasuki alam Grandmaster. Segera saya akan memasuki alam Dewa Perang. Saya memberitahu Anda, bahkan teknik pamungkas ayah saya Baguazhang, saya telah menguasai dengan sempurna. Apakah Anda masih berani mengatakan bahwa saya sombong? Bahkan ayahmu, di mataku, hanyalah semut yang sedikit lebih kuat dari manusia. Anda berani menghina ayah saya. Tidakkah Anda tahu bahwa seorang Grandmaster tidak bisa dihina? Nak, saya memberitahu Anda, hari ini di tangan saya, Anda pasti tidak akan mati. Begitu mudahnya. Kebetulan saya punya kebiasaan aneh tertentu. Setelah saya menaklukkan Anda nanti, saya akan membuat Anda mengerti apa artinya tidak bisa hidup atau mati. Hari ini aku akan berdiri tepat di sini. Silakan bergerak. Jika aku bergerak satu langkah pun, aku akan bunuh diri. Dasar bocah masih berani meremehkan saya. Saya sudah berubah pikiran sekarang. Saya akan menggunakan Baguazhang untuk menghancurkan Anda menjadi debu. Bagaimana itu mungkin? Bukan begitu cara bertarung Baguazhang. Tuan Muda Shao? Sudah mati. Dasar sampah. Anda benar-benar membunuh Tuan Muda Shao? Langit Haishu akan runtuh. Tunggu saja untuk menghadapi komandan garnison Haishu, kemarahan Xiao Wuji Anda. Jika Xiao Wuji berani datang mencari masalah denganku, aku tidak keberatan. Membiarkan Haishu mendapatkan komandan garnison yang baru. Itu dari keluarga Xiao dari Haishu. Tuan muda kedua Anda sudah mati. Selamatkan aku. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Afrodisiak yang begitu kuat. Keluarga Xiao Haishu benar-benar jahat. Jika dia tidak ditolong, aku takut dia tidak akan selamat malam ini. Kumohon bawa aku. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Bagaimana aku tidak melihat sebelumnya bahwa kamu adalah orang seperti ini? Ini dia. Saya pribadi melihat sampah ini. Membawa saudari Shiki masuk. Lu Chen dasar sampah. Jika sesuatu terjadi pada GQ, aku pasti tidak akan melepaskannya. Pergi. Cepat kemari. Putri. Lu Chen. Kau binatang. Menurutku kamu mungkin salah paham. Salah paham. Salah paham? Apa salah paham apa? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu di atas putriku. Lu Chen. Beraninya kau, kakakku adalah murid pribadi guru. Beraninya kau melanggarnya. Jika aku tidak campur tangan untuk menyelamatkannya, kakakmu sekarang akan menjadi mayat. Shen Bin, kau juga ada di sana tadi malam. Katakan padaku apa sebenarnya yang terjadi. Tadi malam sampah ini membubuhi racun pada anggur Anda. Dia memiliki niat buruk terhadap Anda. Lo Chen, apa lagi yang kau punya untuk berdebat sekarang? Tadi malam jelas sekali, Shen Bing bersekutu dengan Xiao Ke yang membubuhi obat pada anggurmu. Komandan Garnison Haishu berada di ambang terobosan, dan kamu kebetulan memiliki tubuh murni. Tujuan mereka kemungkinan adalah menggunakanmu sebagai kuali kultivasi ganda. Dia bicara omong kosong, jelas dia yang membubuhinya. Dia membunuh Tuan Muda Xiao? Apa? Lu Chen membunuh putra kedua kepala Garnison Haishu? Ya.
Kamu kenapa tidak bilang dari tadi? Komandan Garnisun Haisu, sebagai komandan garnisun terkuat Daxia. Kekuatannya sudah lama mencapai puncak seni bela diri. Dia adalah salah satu ahli top Daxia. Lu Chen, apakah kamu sudah makan? Jantung beruang dan empedu macan tutul. Beraninya kau membunuh putranya. Maka kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Jika dia tidak memiliki niat buruk terhadapmu, bagaimana mungkin aku bisa membunuhnya? Lu Chen, sudah sampai seperti ini. Apa kau masih akan berdalih? Aku tahu aku memaksamu menceraikanku. Kau tidak rela dan ingin balas dendam. Tapi kau seharusnya tidak memilih metode serendah itu. Cepat ikat dia dan kirim dia ke Komandan Garnisun Haizu untuk meredakan kemarahan Komandan Garnisun Haizu agar keluarga Yi kita tidak terlibat. Benar, cepat bawa si tidak berguna ini dan ikat dia di rumah Komandan Garnisun Haizu. Komandan Garnisun Haizu yang tidak berguna. Yang benar-benar dia inginkan adalah Anda. Oleh karena itu, dia pasti akan datang untuk keluarga Ye, meskipun Anda adalah murid langsung guru. Jadi niat mereka juga niatmu kan? Tamparan ini untukmu. Hukuman karena melanggarku malam ini. Demi cinta yang pernah kita bagi sebagai suami istri, kau harus pergi. Kemarahan Komandan Garnisun Haizu, kau tidak akan sanggup menahannya. Kamu masih sok benar seperti biasa. Aku tidak setuju. Kakak, apakah kau akan membiarkannya pergi begitu saja? Kemarahan Komandan Garnisun Haizu melibatkan keluarga Yi kita. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kau akan memohon pada guru? Kau harus segera pergi sebelum aku berubah pikiran. Zhao Wuji, aku akan menyelesaikannya sendiri. Jangan khawatir akan terlibat karena aku. Lo Chen, kau masih saja sombong seperti biasa. Setelah hari ini, semua kasih sayang di antara kita akan lenyap seperti asap. Kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Keluar dari sini. Guru, maafkan pelancangan saya. Selama Yijikyu adalah muridmu, perasaanmu padanya akan tetap terjerat. Guru sudah waktunya untuk membuat keputusan dengannya. Maksudmu adalah? Yang terlibat bingung sementara yang melihat jelas. Guru harus memutuskan hubungan guru murid dengannya. Pernahkah kamu mempertimbangkan jika suatu hari Yijikyu mengetahui bahwa guru yang dia sembah justru mantan suaminya yang dia buang seperti sepatu bekas? Bagaimana dia akan menenangkan diri? Apa yang kamu katakan bukan tanpa alasan. Tentu saja, jika guru tidak tenang tentang Nona Yijikyu, Anda tentu bisa mempercayakannya kepada Kidingshian Naga Perkasa tak tertandingi atau kepada Tuan Penenang Bela Diri Daxia untuk bimbingan. Beritahu dia, mulai hari ini dan seterusnya, dia Ye Shikyu, bukan lagi muridku. Selain itu, tolong kembalikan ini padanya untukku. Ya. Bagaimana? Apakah guru masih tidak mau menemuiku? Guru memintaku untuk memberitahumu. Mulai sekarang, kamu bukan lagi muridnya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Aku tidak percaya. Guru memintaku untuk memberikan ini padamu. Cincin Lu Chen. Bagaimana bisa ada di tangan guru? Guru, apakah ini karena Lu Chen? Apakah itu sebabnya kau mengusirku? Guru, apakah kau salah paham? Aku masih perawan. Malam itu Lu Chen dan aku tidak terjadi apa-apa. Guru-guru. Lu Chen, ini semua karenamu. Jika bukan karenamu, aku tidak akan diusir dari sekte oleh guru. Ini semua salah si tidak berguna itu. Guru awalnya memiliki kesan yang baik tentang GQ. Jika bukan karena binatang Lu Chen itu yang menodai tubuh GQ, bagaimana mungkin guru mengusir GQ dari sekte? Kakak, kau seharusnya tidak membiarkan Lu Chen yang tidak berguna itu pergi kemarin. Kau seharusnya membiarkannya mati di tangan keluarga Xiao. Sungguh orang yang tidak beruntung. Saya pikir, mayatnya mungkin sudah dingin. Saya dengar, Komandan Garnisun Haizu secara pribadi mengambil tindakan. Meskipun dia adalah kesayangan pria Dewa Perang Shu, lalu kenapa? Komandan Garnisun Haizu, dia adalah seorang yang mulia dari Daxia. Kecuali apa? Kecuali guru mengambil tindakan. Tapi seorang kesayangan pria Dewa Perang Shu, seorang tidak berguna yang bahkan tidak bisa naik panggung. Bagaimana mungkin guru mengambil tindakan untuknya? Tidak mungkin. Dia pantas mati bagaimanapun juga. Daripada kalian semua sekarang membahas si tidak berguna ini, lebih baik cepat pikirkan bagaimana memberikan kepada keluarga Xiao penjelasan yang masuk akal. Tuan Muda Xiao bersama kakak Shikyu saat insiden terjadi ketika mereka sedang makan malam di luar. Dan terlebih lagi, dia meninggal di tangan mantan suami Anda. Apakah Anda pikir keluarga Xiao akan membiarkan Anda lolos? Ini semua salah si tidak berguna itu. Sekarang GQ, tanpa perlindungan identitasnya, sebagai murid pribadi guru. Jika keluarga Xiao datang, dengan apa keluarga Yi kita akan melawan?
Tuan Muda Xiao Tianqi dari keluarga Xiao tiba. Panjang umur. Xiao Tianqi tuan muda tertua keluarga Xiao. Si Qiu menyapa Tuan Muda Xiao. Jadi kau adalah Yi Siqiu. Kau cukup cantik. Aku mendengar tentang masalah adikmu. Si Qiu menyampaikan penyesalan terdalamnya di sini. Penyesalan. Nona Yi, apakah kau pikir masalah saudaraku bisa diselesaikan hanya dengan penyesalan? Tuan Muda Zhao, kematian saudaramu tidak ada hubungannya dengan GQ kami. Itu semua si tidak berguna itu. Mantan suaminya yang melakukannya. Setiap kesalahan ada pelakunya, setiap utang ada penagihnya. Kau harus pergi mencarinya. Aku dengar keluarga Yemu setelah mengetahui Lu Chen adalah pembunuh saudaraku, tidak hanya tidak mengikatnya dan mengirimnya ke keluarga Xiaoku, tetapi juga membiarkannya pergi. Apakah ini benar? Kau yang membocorkannya. Kakak Shikyu, jangan salahkan saya. Ini benar-benar bukan salah saya. Si tidak berguna itu yang menyebabkan masalah. Namun saya pikir, sekarang ini, orang bernama Lu Chen itu mungkin sudah dimutilasi menjadi babi manusia dan diletakkan di depan makam kakak saya, meminta maaf. Tuan Muda Zhao, karena orang tidak berguna yang tak termaafkan itu sudah menghadapi keadilan. Lalu mengapa kau masih datang mencari kami? Ayah saya adalah gubernur provinsi. Anak ajaib keluarga Xiao saya meninggal secara tragis, membunuh menantu yang tidak berguna. Bagaimana itu bisa menjunjung tinggi martabat keluarga Xiao saya? Jika kabar ini tersebar, orang luar akan berpikir, keluarga Xiao tidak memiliki siapa-siapa. Hari ini saya akan menjadikan keluarga Ye Anda sebagai contoh. Biarkan seluruh Haishou melihat bahwa keluarga Xiao saya masih Raja Haishou. Tuan Muda Sulung Zhao, keluarga Yi saya tidak bersalah. Apakah keluarga Ye tidak bersalah? Bukan Anda yang menentukan, tapi saya yang menentukan. Xiao Tianqi, kau ingin menghukum mati keluarga Ye kami. Dengan hak apa? Dengan hak apa? Dengan hak bahwa keluarga Xiao saya adalah gubernur Haishou, raja yang tak terbantahkan. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan mantan suami Anda yang tidak berguna itu. Tuan Muda Xiao, Tuan Muda Xiao, tolong, saya bukan anggota keluarga Ye. Jangan bunuh saya, baiklah. Saya tidak punya hubungan dengan mereka sama sekali. Shen Bing, dasar bajingan. Kita akan bertunangan bulan depan. Xiao Tianqi, kau memperlakukan nyawa manusia begitu ringan. Apa kau tidak takut gubernur akan mengetahuinya? Inilah yang dimaksud ayah saya. Apa betapa tidak masuk akal. Keluarga Xiao kalian benar-benar tidak punya hukum. Kalian memperlakukan hukum Daxia seolah tidak ada apa-apanya. Tanpa status murid langsung dari guru, Anda bukan apa-apa di hadapan saya. Dan Anda berani mempertanyakan saya. Putriku yang malang. Sekarang tanpa status murid langsung guru. Dan telah diusir dari sekte. Dan juga menghadapi penyitaan properti dan pemusnahan garis keluarga. Ini semua salah Lu Chen si tidak berguna itu. Sekarang aku berharap aku bisa mencungkil hati dan levernya. Ibu dia sudah mati. Apa yang kamu katakan sekarang tidak ada gunanya. Namun, bukan berarti saya tidak bisa membiarkan keluarga Yi Anda memiliki jalan keluar. Tuan Muda Sulung Zhao, selama kau setuju untuk mengampuni keluarga Yi kami, aku akan menyetujui kondisi apapun. Aku akan menyetujui apapun. Syarat saya sederhana, yaitu Nona Yi menjadi istri saya. Saya tidak akan mengungkit masalah kakak saya sama sekali. Apakah permintaan saya terlalu berlebihan? Tidak berlebihan, tidak berlebihan. Tuan Muda Sulung Zhao, kau benar-benar memiliki hati seorang bodhisattva. Kau, ibu, dia bahkan setuju untuk mengampuni keluarga Yi kami. Dan bahkan setuju untuk menikahi GQ. GQ, cepatlah. Terima kasih Tuan Muda Sulung Zhao. Kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. GQ. Ibu bangunlah. Nona Ye, saya pikir antara kontrak pernikahan dan kain sutra putih, Nona Ye seharusnya bisa membuat pilihan yang tepat. Kakak, apa yang masih kamu ragukan? Apa kamu hanya ingin melihat seluruh keluarga kita diseret sampai mati oleh Lu Chen yang tidak berguna itu? Tuan Muda Xiao, aku berjanji padamu. Tuan Muda Xiao, kau benar-benar menggunakan taktik, kebaikan dan paksaan. Lu Chen kau ternyata tidak mati. Lu Chen, Anda adalah pembunuh kakak saya. Saya sangat penasaran, bagaimana Anda lolos dari tangan ayah saya?
Kalau begitu kau harus bertanya padanya. Adapun apakah dia bisa berbicara sekarang, itu tidak jelas. Lu Chen, apa kau tahu? Kau akan membunuh keluarga kami. Ibu, Bibi, Sebelumnya demi Shikyu, aku memanggilmu ibu mertua. Sekarang, jika kau berani tidak sopan The kepadaku film di was depanku lagi, translated and itu tidak hanya narrated akan by menjadi M. tamparan. Media. Lu Chen, kau berani memukul ibuku. Dia ibumu bukan ibuku. Aku bahkan tidak ingat berapa kali dia menamparku di keluarga Yekmu selama 3 tahun terakhir ini. Sekarang dia tidak sopan kepadaku. Aku tidak bisa membalasnya. Kamu yang tidak membedakan antara orang tua dan junior atau antara atasan dan bawahan. Kau tidak punya hak untuk berbicara di sini. mencoba memainkan trik memukul semak untuk menakuti ular di depan saya. Keduanya tidak cukup berbobot. Apakah Anda pikir melakukan ini akan membuat saya membiarkan Anda pergi? Anda terlalu naif. Memukul semak untuk menakuti ular. Kau terlalu meninggikan dirimu sendiri di mataku. Kau tidak lebih dari seekor tikus yang bahkan tidak bisa menunjukkan wajahnya. Beraninya kamu berbicara kepada tuan muda Zhao seperti itu? Apa kamu mencari mati? Nah, lolos dari tangan ayah saya. Anggap diri Anda beruntung. Hari ini, Anda telah mengantarkan diri Anda ke depan pintu saya. Jadi Anda tidak akan mendapat akhir yang baik. Orang-orang bunuh dia untuk saya. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh Tuan Lu. Dewa Perang Shu, mengapa Anda di sini? Tuan muda Zhao, mungkin Anda tidak tahu ini, tapi Lu Chen ini adalah selir pria Dewa Perang Zhu. Selir pria. Seorang pria terhormat. Justru menjadi selir pria seseorang. Apa bedanya ini dengan menjadi gigolo? Lu Chen, jika kamu punya nyali, bersembunyi di balik wanita seumur hidupmu. Dewa Perang Shu, pria ini membunuh kakak saya. Seorang selir pria. Ambil nyawanya, saya yakin. Anda tidak keberatan kan? Jika kau berani menyentuhnya sedikit saja, aku jamin. Yang mati hari ini pasti adalah kau. Dia hanyalah seorang teman pria biasa. Seseorang dengan kaliber seperti dia. Dewa Perang Shu, saya bisa mengirimkan sebanyak yang Anda inginkan. Meskipun Anda adalah guru abadi cabang suci, murid guru. Tapi apakah Anda yakin Anda ingin menentang keluarga Shao? Para pelindung Haishu demi orang tidak berguna seperti itu, yang tidak bisa ditolong. Melawan bukanlah kata yang tepat. Aku hanya mempertimbangkan statusmu sebagai pelindung Haishu selama bertahun-tahun dan memberikan keluarga Xiaomu kesempatan untuk melanjutkan garis keturunanmu. Ayah saya adalah pelindung Haishu, sosok tingkat tertinggi di Daxia. Apakah Anda tahu seberapa tinggi batasnya? Beraninya Anda mengucapkan kata-kata seperti itu. Seberapa tinggi langit Daxia? Diputuskan oleh guru? Dari apa yang Anda katakan, kata-kata Anda mewakili guru. Akankah guru melancarkan perang melawan keluarga Shao saya demi orang yang tidak berarti seperti itu? Sampai kapan kau akan terus melindunginya? Dia yang membunuh orang lebih dulu. Sebagai dewa perang, bagaimana kau bisa salah membedakan benar dan salah? Kaulah yang tidak bisa membedakan antara benar dan salah. Orang ini berkolusi dengan tuan muda kedua keluarga Xiao untuk membius kalian berdua saudari. Jika Tuan Lu tidak campur tangan tepat waktu, keperawanan adikmu sudah lama hancur. Dan kau akan digunakan sebagai wadah kultivasi untuk kultivasi ganda, menjadi alat bagi keluarga Xiao. Kultivasi? Apa kau pikir aku akan percaya? Apa yang kau katakan? Lu Qin adalah teman priamu, jadi tentu saja kau akan membelanya. Cukup. Bahkan jika kau berkata lebih banyak, dia tidak akan percaya. Dia hanya pernah percaya apa yang ingin dia percaya. Kakak Shikyu saya sama sekali tidak melakukan itu. Pasti ini orang berpikiran sempit. Mengetahui kau akan menikahi tuan muda Shao, itulah mengapa dia menyeret Dewa Perang Zhou untuk menipumu. Dia tidak tahan melihatmu berhasil. Apa kau mencari mati? Kakak kurasa waktu itu juga, itu Lu Chen si tidak berguna ini membisikkan sesuatu di telinga Dewa Perang Zhu. Itulah mengapa Dewa Perang Zhu merusak upacara magangmu. Menurutku, alasan guru mengusirmu dari sekte wanita ini pasti sudah banyak memfitnahmu di depan guru. Baiklah. Dewa Perang Zhu, sepertinya Anda bertekad untuk melindungi teman pria ini. Kalau begitu, 3 hari dari sekarang, ayah saya, pelindung Haishu dan yang mulia dari Daxia, secara pribadi akan meresmikan pernikahan antara saya dan Yi Shikyu. Pada pernikahan saya nanti, saya akan memanggil semua keluarga seni bela diri Haishu dan melancarkan ekspedisi hukuma terhadap Lu Chen.
Ketika Gunung Tai menghancurkan telur, saya ingin melihat bagaimana Dewa Perang Shu akan melindungi orang tidak berguna ini. Ayo pergi. Keluarga Xiao memiliki niat buruk terhadapmu, mengingat masa lalu kita. Sebagai suami istri, jika kau hanya bersuara, aku bisa menjamin bahwa keluarga Xiao tidak ada yang berani memaksamu. Kau sih tidak berguna. Apa kau masih mencoba merusak masa depan putriku? Apa yang kau andalkan untuk melindungiku? Dengan bersembunyi di balik wanita ini, kau tidak masih berpikir Dewa Perang Xiu bisa melindungimu kan? Kurasa kau meremehkan seorang pelindung provinsi dan juga meremehkan seorang yang mulia Daxia. Nona Yi, menurutku kau meremehkan Tuan Lu. Kau tidak berpikir guru akan benar-benar campur tangan untuk menyelamatkan Lu Chen kan? Guru adalah seseorang yang tidak bisa mentolerir kotoran sekecil apapun di matanya. Jika kau memohon kepada guru untuk menyelamatkannya, mungkin guru akan langsung membunuhnya. Bagaimanapun apapun yang kukatakan sekarang, kau tidak akan percaya. 3 hari dari sekarang, aku akan menghadiri pernikahanmu. Aku akan di depan semua orang, membuatmu melihat dengan jelas wajah asli keluarga Xiao. Pada saat yang sama, aku juga akan memberitahumu, apakah guru abadi cabang suci akan benar-benar campur tangan untuk sosok kecil sepertiku. Ayah saya hilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya pikir Tuan Pelindung tertunda karena sesuatu yang penting. Masalah penting. Masalah penting apa yang bisa lebih penting dari pernikahanku? 3 hari dari sekarang, aku akan muncul di pernikahanmu. Selamat datang semuanya di pernikahanku. Mulai sekarang, Yi Zikyu akan menjadi istriku. Aku dengar Tuan Muda Xiao ini memiliki kebiasaan yang sangat menyimpang dalam hal itu. Wanita yang dia mainkan sampai mata tak terhitung jumlahnya. Jika Yi Zikyu menikah dengannya, siapa tahu berapa lama dia akan hidup. Tentu saja tidak. Aku dengar Ye Shikyu, seperti Daxia yang sekarang, Saki Guru Abadi Cabang Suci, memiliki tubuh murni. Ini adalah kuali kultivasi ganda yang sangat baik. Untuk dimainkan sampai mati begitu cepat, akan menjadi pemborosan harta surgawi yang terlalu besar, bukan? Apakah kau menyesal tidak bisa mendapatkan kecantikan tiada tara seperti itu? Sebelumnya Ye Shikyu ini adalah murid langsung guru. Melihat ke seluruh Daxia, siapa yang berani menyentuhnya? Itu hanya karena Nona Yel diusir dari sekte oleh guru. Jika tidak, bahkan jika Zhao Tianqing memiliki keberanian 10 kali lipat, dia tidak akan berani menyentuh Nona Yel. Silakan beristirahat sebentar semuanya. Tidak perlu terburu-buru. Begitu ayahku tiba, pernikahan akan segera dimulai. Tidak usah terburu-buru. Keluarga Xiao, sebagai keluarga pelindung Hai Shao, bagi kami, untuk bisa menghadiri pernikahan Tuan Muda Shao, sudah menjadi kehormatan kami. Aku baru saja mendengar kalian semua mengobrol dengan cukup gembira. Mungkinkah kalian punya pendapat tentang pernikahan yang diselenggarakan oleh keluarga Xiao, Tuan Muda Xiao dan Nona Ye? Bisa dibilang pasangan yang sempurna. Pasangan yang ditakdirkan. Aku bilang semua yang hadir. Kalian tidak akan keberatan kan? Aku keberatan. Dasar sampah. Kau benar-benar datang sendirian. Kau mati hari ini. Sepertinya sampah ini masih belum menyerah padamu. Lu Chen, ini bukan tempatmu seharusnya berada. Apa kamu tidak terlalu ingin mati? Lu Chen, kegigihanmu benar-benar membuatku jijik. Bukankah kau sedikit terlalu menganggap diri penting? Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Zhao Tianqi menikahimu sepenuhnya karena kau memiliki tubuh murni, dan tubuh murnimu diberikan olehku. Jadi selama aku tidak setuju, bahkan keluarga Xiao bisa melupakan untuk mengambilnya. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kamu sudah berulang kali menyabotas kakakku dan merusak masa depan keluargaku. Bukan hanya karena kakakku memaksamu bercerai, dan kamu tidak mau. Jadi kamu sengaja membalas dendam pada keluarga Yiku. Jangan gunakan pandangan sempitmu untuk berspekulasi tentang pikiranku. Lu Qin, cepat pergi. Kau membunuh putra Komandan Xiao. Ketika Komandan Xiao tiba nanti, kamu tidak akan bisa pergi bahkan jika kamu mau. Pergi. Kemana kau bisa pergi? Hari ini adalah hari pernikahanku. Semua pejabat Haisho ada di sini. Aku akan menggunakan darahmu untuk mengorbankan arwah mendiang saudaraku. Mengenai kematian saudaramu, aku benar-benar merasa menyesal. Maaf. Apa gunanya maaf? Di Haisho, siapapun yang menentang keluarga Xiaoku
tidak pernah berakhir baik. Aku belum selesai berbicara mengenai kematian saudaramu. Aku memang merasa sangat menyesal. Tapi dia pantas mati. Makan putra kesayanganku Shao Kahn. Kau mencari mati. Lu Chen, apakah kamu gila? Kau membunuh putra kedua keluarga Xiao, dan kau masih berani menantang otoritas keluarga Xiao seperti ini. Dia adalah mantan suami Nona Ye, orang gila yang membunuh Tuan Muda Shouka. Dia berani menggali kuburan. Tuan Muda Shouka, ini sungguh tidak manusiawi. Kau murni mencari mati. Gila, menantu tidak berguna ini. Apa dia mencoba melubangi langit? Kau orang gila keji. Beraninya kau menghina martabat keluarga Xiao seperti itu. Sekarang berlututlah dengan patuh dan terimalah The film kematianmu. was Kau tidak cukup translated memenuhi syarat and untuk membuatku narrated by berlutut. M Media. Lalu bagaimana dengan keluarga Maku dari Haisho? Apakah itu masih belum cukup kualifikasi? Tidak cukup. Bagaimana kalau menambahkan keluarga Sunku? Masih belum cukup. Itu agak menarik. Bagaimana kalau menambahkan keluarga Wangsu dari Haisho? Masih jauh dari cukup. Kau, Lo Chen, kau mungkin bahkan tidak tahu siapa mereka. Namun kau berani berbicara begitu lancang di sini. Mereka adalah 4 keluarga besar Haisu. Kedua, setelah keluarga Xiao para pembela. Mereka mengendalikan Haisu, kekuatan tertinggi. Hanya satu kata dari mereka bisa memutus jalanmu. Apa kau masih berpikir mereka tidak cukup berkualitas? Jadi apa? Bahkan jika semua keluarga seni bela diri di Haisho diikat bersama untuk membuatku berlutut, kau tetap tidak akan memenuhi syarat. kau punya dewa perang Zhu yang mendukungmu. Jadi aku bisa mengerti mengapa kau meremehkan mereka. Tapi bagaimana kalau menambahkan keluarga Xiaoku para pembela Haisho? Apakah ada yang salah dengan otakmu? Adik laki-lakimu sendiri, tuan muda kedua dari keluarga Xiao. Aku membunuhnya begitu saja. Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah menaruh keluarga Xiaomu di mataku. Sepertinya ada beberapa hal yang masih belum kau ketahui. Aku sudah atas nama ayahku mengirim undangan kepada naga perkasa tiada tara, Tuan Ki Dengxian, dan penguasa penenang bela diri Daxia, Kinmu II Daxia yang mulias, mengeluarkan undangan. Dan mereka berdua telah menerima. Selagi Panglima Garnisun belum tiba, dan dengan Dewa Perang Zhu melindungimu, cepatlah melarikan diri. Begitu Panglima Garnisun Xiao tiba, kau benar-benar tidak akan bisa menyelamatkan hidupmu. Ye Shiqiu, kamu sederhana saja. Tidak tahu, Lu Chen, mantan suamimu. Sungguh aku ini, keberadaan macam apa? Minggir. Minggir. Adapun nyawaku, aku akan duduk saja di sini. Siapapun yang ingin mengambilnya, datang dan ambillah. Langkah apa yang kau lakukan? Mencuri perhatian tuan rumah. Lu Chen, apa kau tahu? Semakin gembira kau melompat sekarang, semakin sengsara kau akan mati nanti. Sungguh sombong. Bocah belumlah ke sini. Kursi itu untuk Tuan Muda Xiao disiapkan untuk ayahnya. Itu adalah kursi utama seluruh aula perjamuan ini, melambangkan puncak kekuasaan di Haisho. Di seluruh 108 kotanya, puncak hanya makhluk tertinggi, pendekar yang menguasai seluruh provinsi. Orang yang unggul di atas 10.000 bisa duduk di sana. Aku memang bukan pendekar yang menguasai satu provinsi, maupun seseorang yang berdiri di atas 10.000 orang. Karena kau tahu keterbatasanmu sendiri, mengapa kau tidak cepat turun ke sini? Aku belum selesai bicara. Kenapa terburu-buru? Tinggi kursi ini memang agak terlalu rendah. Karena aku bisa menguasai seluruh bangsa dengan bela diri. Aku berdiri di atas 10.000 kali 10.000 orang. Kau pikir kau siapa? Apa kau benar-benar berpikir kau bisa mendominasi seluruh aula dengan kekuatan bela dirimu? Tepat sekali. Pada perjamuan hari ini, melihat ke seluruh aula, kemanapun pandanganku jatuh, setiap orang hanyalah semut. Benar-benar tidak tahu hukum. Seseorang tangkap dia. Jangan terburu-buru. Ayahku suka menonton pertunjukan monyet. Jika kita membunuhnya sekarang, nanti ayahku pasti akan sangat marah. Lu Chen, mengapa kau tidak berkaca dan melihat dirimu sendiri? Lihatlah bagaimana kau sekarang takut terbongkar. Dengan sikapmu yang sombong dan angkuh, semuanya untuk pertunjukan malam ini. Kau pasti sudah melatih ini berkali-kali. Baiklah. Karena itu masalahnya, maka biarkan semua orang melihat. Pertunjukan monyetmu ini, berapa lama lagi bisa bertahan? Dewa Perang Zhu, jika guru tahu bahwa kesayangan priamu itu
begitu sombong dan angkur. Bagaimana dia akan menghadapimu? Apa sebenarnya yang kau lihat pada dirinya? Berani menentang semua kepantasan dan melawan tokoh-tokoh kuat Haishou dan melawan keluarga Xiaoku. Bukankah dia hanya orang yang diusir dari keluarga Ye, menantu yang tidak berguna, terlepas dari status atau posisinya, pengetahuan dan bakatnya lebih rendah darimu? Jika aku bilang dia anjing, itu masih memberinya terlalu banyak pujian. Betapa kasarnya, sejak kapan kau berhak membahas statusnya dengan santai? Statusnya, kau pikir aku tidak akan tahu? Dia berada di keluarga Ye, bertindak sebagai pria simpana selama 3 tahun, dan kemudian diusir oleh keluarga Ye, seekor anjing yang tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Baru kemudian dia pergi mencari muka padamu, dan baru kemudian dia menjadi kesayangan pria Dewa Perang Shu. Dewa Perang Shu, apakah aku benar? Kau, Biarkan dia terus bicara. Apa kau tahu mengapa adikku meninggal di tangannya? Itu karena tunanganku sudah lama melihat sifat aslinya, bahwa dia hanyalah segumpal lumpur, sehina kotoran anjing yang tak menampel. Jadi dia memberinya surat penolakan dan mengusirnya. Orang ini menyimpan dendam dan The ingin film was translated membius and tunanganku, narrated berniat by memanfaatkan Media. kesempatan untuk memperkosanya. Kebetulan masalah ini disaksikan oleh adikku. Justru karena dia menyaksikannya, sehingga dia dengan begitu kejam membunuh adikku. Sungguh pemutarbalikan fakta yang ulu. Jika semua orang tidak percaya, tunanganku bisa secara terbuka memberitahu semua orang sendiri. Apakah masalah ini benar atau tidak? Pikirkan ibumu dan adik perempuanmu. apa yang dikatakan Tuan Muda Xiao? Semuanya benar. Apa kau dengar itu? Yes, Sikil. Seperti yang kuduga. Kau telah mengecewakanku sekali lagi. Sekarang orang ini tidak tahan melihat Yi Shikyu menikah ke dalam keluarga Xiaoku, keluarga yang begitu terkemuka. Oleh karena itu dia tidak ragu kehilangan nyawanya dan ingin menghancurkan pernikahan antara aku dan Yi Shikyu. Zhao Tianqi, kemampuanmu berfantasi. Bahkan lebih baik daripada kemampuanmu memutarbalikkan fakta dengan selisih yang jauh. Orang ini adalah aib bagi Haishou. Tindakannya begitu rupa sehingga para dewa dan manusia murka dan bahkan hantu pun membencinya. Keluarga Xiao akan mengeksekusinya atas nama surga dan menjatuhkan hukuman mati 1000 sayatan padanya. Mati dengan 1000 sayatan. Mati dengan 1000 sayatan. Aku yakin hasil ini akan sangat memuaskan ayahku. Saat dia tiba, selama lebih dari 100 tahun, tidak ada yang berani memprovokasi keluarga Xiao. Tuan Muda Xiao, untuk sayatan pertama dari hukuman potong lambat ini, biarkan keluarga Wang dari Haishou yang melakukannya. Dan untuk sayatan kedua, keluarga Sun dari Haishou yang akan melakukannya. Patriark Li jangan coba merebutnya dariku. Biarkan keluarga Ma kami mengambil sayatan ketiga. Maka sayatan keempat akan ditangani oleh keluarga Li kami. 4 keluarga besar kami di Haishou bersedia bergandengan tangan dengan keluarga Xiao untuk perlahan-lahan mencabik-cabik orang ini, sayatan demi sayatan. Biarkan keluarga Shen kami mengambil giliran kelima. Aku akan membunuhmu. Keluarga Shen yang akan melakukannya. Nah, setelah hari ini, namamu yang terkenal karena tidak tahu diri akan menyebar ke seluruh Haishou. Namun, bagi 4 keluarga besar kami di Haishou, untuk mencabik-cabikmu bisa dianggap sebagai kemuliaan tertinggimu. Makam leluhurmu pasti berasap hijau. 1 menit lagi. Aku lihat kau benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti mati. Sekarang, aku akan menunjukkan padamu apa arti keputusasaan yang sebenarnya. Sayatan pertama untuk memutilasi Lu Chen. Kau yang melakukannya. Kakak Xikyu, cepatlah. Bukankah kau sangat membencinya? Cepat ambil pisau dan potong-potong dia. Yang mulia Daxiaki Deng Xiao telah tiba. Martial Pacification Lord, Kinmu tiba. Salam Daxia yang mulia. Salam Daxia yang mulia. Bangun dan bicaralah. Putra tertua Quan Shou memberi hormat kepada kedua yang mulia. Apa yang baru saja kalian lakukan? Melapor kepada Yang Mulia Qin, di pernikahan hari ini terjadi insiden kecil.
insiden. Yang mulia Ki Anda mungkin tidak tahu. Di perjamuan pernikahan Tuan Muda Sao hari ini, seekor monyet berpura-pura gila dan bodoh menyelinap masuk. Monyet. Hanya badut. Kalian tidak perlu repot-repot dengannya. Kami akan menanganinya dengan benar. Mohon tenang dua yang mulia. Saat ini, benar-benar kurang ajar. Lebih dari sekadar kurang ajar. Jika Anda bertanya kepada saya, dia benar-benar sembrono. Yang mulia mohon jangan marah. Mohon pindah ke aula belakang. Junior ini akan segera bersama semua tokoh terkemuka menangani orang ini. Tidak akan lama. Menangani keluarga Xiao Anda. Betapa kurang ajarnya. Yang mulia Ki, mengapa Anda menyerang saya? Ki Dengxian. Kinmu. Lu Chin, apakah kamu gila? Beraninya kau langsung memanggil kedua yang terhormat dengan nama mereka. Ki Dengxian. Mereka bilang kursi ini. Hanya yang mulia Daxia yang boleh mendudukinya. Penguasa wilayah lewat bela diri. Atau berdiri di atas 10.000 orang. Benarkah? Ini hanyalah sebuah kursi yang sangat biasa, sehingga tidak bisa lebih biasa lagi. Xiao Wuji adalah penjaga sebuah provinsi. Yang mulia Daxia mendominasi sebuah provinsi. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Ketika guru pertama kali mendirikan Yang Mulia Daxia, saat itu dia berkata, seorang Yang Mulia Daxia hanya orang biasa dengan sedikit lebih kuat bela diri. Itu saja. Kalau begitu kursi ini adalah kursi biasa. Seorang yang mulia hanyalah orang biasa dengan seni bela diri yang luar biasa. Kalau begitu katakan padaku, bisakah aku duduk di kursi ini atau tidak? Guru sang bijak dan leluhur mendominasi Daxia, berdiri di atas puluhan ribu orang. Tentu saja Anda bisa duduk. Dua Yang Mulia Daxia, situasi apa ini? Apa kau mengatakan? Lu Chin dia. Kau adalah guru. Yi Jikyu, sudah kubilang sejak lama, saat kamu kehilangan Tuan Lu. Kamu kehilangan pria paling luar biasa di seluruh dunia. Sungguh dosa. Aku sebenarnya mendorong menantu naga sejati, sampai memaksanya pergi. Guru, apa sebenarnya yang terjadi? Xiao Tianqi, ketika Ye Shikyu masih menjadi murid pribadiku. Kalian ayah dan anak keluarga Xiao, demi mencari terobosan, ingin menggunakannya sebagai wali untuk kultivasi kalian, berani menyentuh muridku. Apakah keluarga Xiao ingin mati? Ini tidak ada hubungannya denganku. Ini urusan keluarga Xiao mereka. Xiao Bing, Selama ayah baik-baik saja, keluarga Xiao saya masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Tuan Muda Xiao, apakah kau menunggu ayahmu? Bawa ayahnya ke sini. Ayah. Guru ampuni hidup saya. Benar. Aku lupa memberitahu ayahmu bahwa pada hari pemakaman saudaramu, dia sudah menerima balasan. Ayah. Siapapun yang tidak menghormati guru hari ini, Akademi Jixia, 72 murid guru, Yang Mulia Daxia yang paling kuat, akan menyelesaikan masalah dengan setiap dari mereka. Guru mohon ampuni hidup saya. mengapa? Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal bahwa kau adalah guru? Sudah kubilang, itu adalah anggota keluarga Yinmu yang bersekongkol untuk menjebakku. Apa kau percaya? Sudah kubilang, tubuh murnimu diberikan kepadamu olehku. Apa kau percaya? Sudah kubilang bahwa keluarga Xiao ingin menggunakanmu. Aku membunuh orang-orang itu demi dirimu. Apa kau percaya juga? Alasan aku tidak memberitahumu adalah karena yang kuinginkan adalah perasaan yang murni. Itu saja. The film was Yes, Ike. translated Aku and sudah memberikan narrated semua by yang kau M inginkan. Media. Aku tidak pernah berutang apapun padamu. Lo Chen, jangan pergi, mari berdamai. Di matamu, aku hanyalah orang yang tidak berguna. Jika aku tidak mengungkapkan identitasku hari ini,
Maukah kau berdamai denganku? Guru-guru,